Ya, salam jumpa pemirsa. Ketemu lagi bersama saya dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang melekan. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi pemirsa dimanapun berada. Kemarin ada juga yang dari Dringu Probolinggo. Terima kasih sudah melihat lewat siaran langsung dari streaming. Dan ini juga ada Pak Agus dari Mergosono. Terima kasih Pak Agus sudah mengapresiasi acara Setitik Pencerahan. Kemudian ada Ibu Laras dari Singosari juga. Ini ada 085230000 karena beliau tidak menyebutkan identitas tetapi mengapresiasi acara Setitik Pencerahan ini. Terima kasih atas semua perhatian dan saya masih menunggu di nomor di bawah ini. Panjenengan bisa mengusulkan sebuah tema atau memberikan masukan-masukan tentang acara Setitik Pencerahan kali ini. Nah, pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanana ngarah ring memi duduk pan sirna. Ya, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tema pada malam ini, yaitu melekan. Nah, tentu seperti biasanya di studio sudah hadir narasumber yang tidak asing bagi kita, yaitu Ki Rianto Anggendali. Selamat malam, Ki Rianto. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, rupa-rupanya kalau melekan, kita berbicara melekan ini sepertinya ada satu kidung mojopat yang kadang-kadang yang sesuai dengan melekan ini, Kirianto. Monggo panjenengan tembangaken. Jadi ini kan satu bisa dikatakan sebagai satu tradisi ya buat orang Jawa itu ya tentang melekan ini. Melekan itu ya. Ya mungkin karena suasana di pedesaan pada waktu itu ya, sehingga cara berpikir orang Jawa pedesaan ya, di kegelapan malam ya, di ketentraman itu ya, bisa jadi di situ dia mau meraih sesuatu yang datang dari alam kegaiban, kira-kira begitu ya, karena dari waktu ke waktu itu kan malam ya, sepi, ya, tintrim, mendukung ya, mendukung sekali. Ya. Seperti itu tadi ya, ono kidung ya, pengawengi ya. itu ya. Itu memang tradisi tanah Jawa khususnya, ya. Tanah Jawa, bahwa hidup di dunia pertanian sampai pada dunia maritim kita itu selalu berpikir tentang ada sesuatu di balik kenyataan ini yang disebut dengan kegaiban. Kaitannya dengan melek tadi itu begini. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pok
bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo. Itu Mas Abdul. Itu ya. Jadi ada kira-kira apa itu maksudnya? Ya, artinya begini. Ojo turu sore kaki. Jelas tidak boleh tidur di sore hari. Ya. Ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Begini. Jadi di samping kita itu melek, syaratnya melek yang baik itu sabar narimo. Ya, bukan melek dalam kondisi marah. Nah, Iya. kalau kita lihat dalam perspektif budaya Jawa, melek itu kan baik, ya, mau melekan. Tetapi hasil dari melek tadi, ya, tentu saja melek tadi yang dibicarakan yang baik-baik, ya, dalam rangka untuk menyambut sesuatu pada waktu tidur. Jadi meskipun melek, ya, puncak dari fokus melek tadi ada pada tidur. Nah ini jadi meleknya ya jangan melek, jangan sekedar melekan. Melekan tadi itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada alam kegaiban. Jadi melek ya melek semedi, gitu loh. Orang melek njur ngomben, bukan itu. Makanya kalau kita berbicara melekan tadi, ini kalau dihubungkan dengan tidur, orang tidur itu akan seperti apa? Apa yang didapat dari orang tidur? Orang tidur itu yang didapatkan adalah ngelindur dan ngimpi. Ya tak? Ya. Kelindin itu ya. Ya kelindin, ngelindur ya. Pada waktu tidur tiba-tiba menyebut-nyebut nama seseorang. Nah, itu kan ngelindur itu. Ada kelindin ya. Ada juga yang ngimpi. Kaitannya dengan melek tadi, fokusnya pada tidur. Ya. Di dalam khasanah mimpi, dalam perspektif budaya Jawa, ya, orang Jawa itu paling suka ngimpi, ngeramesi ngimpi. Ya. Ya. Meskipun dikatakan musyrik dan sebagainya, tapi ini adalah ilmu. Kenapa dikatakan musyrik? Karena orang tidak tahu. Ini kehebatannya orang Indonesia. Mimpi itu dibagi menjadi 3 waktunya. Sore hari namanya titioni. Tengah hari, tengah malam namanya gondoyoni. Menjelang atau pagi hari namanya puspotajem. Lah kondisinya dibagi 4. Kacokrobowo, Kasudarsono, Kawasito, Kadorodasi. Ini jadi panjang nih kalau berbicara ini ya. Nah, karena apa? Karena leluhur kita dulu, bukan hanya leluhur kita ya. Kalau kita lihat dari agama-agama besar di Nusantara ini, rata-rata wangsit atau sering dikatakan wahyu yang turun itu pada waktu orang itu tidur dalam bentuk mimpi. Sasmitaning gaib itu. Makanya buat orang Jawa mimpi itu sangat penting. Karena mimpi itu adalah wasitaning dewa. Artinya pemberitaan dari langit. Cuma dalam konteks mimpi, dalam konteks waktu tadi itu ada yang namanya titioni. Titioni itu konon dalam istilah yang vulgar namanya impen-impenan. Mas Samsu kepingin sekali makan yang namanya
masuk ke dalam ruangan yang indah itu. Tapi kita nggak punya uang, tapi pengen sekali. Ya. Karena kedereng keinginan tadi yang sudah memuncak, katakan begitu. Malam harinya mimpi. Seperti makan, sudah sebebas-bebasnya di ruangan itu. Itu biasanya mimpinya di sore hari. Orang bakal kelakon impen-impenan itu. Impen-impenan tadi tidak akan tumul. Ya. Jadi kalau Mas Samsu kepingin ngelakoni sesuatu, ya diangen-angen sing tenanan. Ya, senajan to ing kasunyatan ora kedadian, ning saora-ora ning jero impen mau kedadian. Keturutan. Ya, keturutan. Yang kedua gondo yoni. Yoninya sudah gondo. Ya. Artinya ini adalah mimpi pemberitaan juga sebenarnya. Cuma mimpi yang disebut dengan Gondoyoni ini datangnya masih jauh. Tapi akan datang. Jadi kalau mimpi tengah malam, jam 12 sampai jam 2 kira-kira itu ya. Itu mimpi benar. Akan terjadi. Tapi kejadiannya itu masih lama. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, dan sebagainya. Inilah mimpi dalam konteks wasitaning dewa, pemberitaan dari alam kegaiban. Nah, yang ketiga tadi yang disebut dengan puspo tajem. Ini sudah tajemin, ya. Jadi kemuliaan yang betul-betul akan terjadi. Mimpinya itu mimpi menjelang subuh. Nah, disinilah mimpi puspo tajem itu kadorodasi. Kadorodasi itu malam itu mimpi menjelang subuh tadi, paginya ketemu, paginya terjadi langsung gitu. Langsung. Makanya kan sering ada orang itu tiba-tiba ketemu dengan orang di terminal gitu ya. Itu seperti seperti saudara sendiri, ya. Karena tadi malam saya mimpi kok sekarang ketemu sampean saya. Itu namanya kadorodasi. Kadorodasi. Bengi ngimpi, isuke ketemu. Itu yang biasa dikatakan sepertiga malam terakhir itu ya. Iya. Sepertiga malam terakhir ya. Kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang mimpi, melean. Ya, Girianto, kita lanjutkan melean ini. Tadi penjenengan mengatakan melean ini pungkasannya tidur. Jadi yang perjalanan meleannya itu sendiri bagaimana, Girianto? Ada begini, makanya meleannya itu melean untuk maksud semedi, untuk maksud mengkonsentrasikan diri dekat dengan Tuhan. Ya. Semedi itu kan terjaga, melean. Kapan tekaning wahyu? Nah ini. Jadi datangnya wahyu itu dalam kondisi layap liepingaluyup. Ya. Maksudnya ya, Pak? Nah, ada tembangnya itu. Ya, ada tembangnya lagi. Moga-moga. Saya kok jadi lupa tembangnya ini. Layap liepingaluyup. Jadi tembang itu memberikan pemahaman pada kita tentang kapan datangnya kegaiban. Tan samat ini dalam suluk ya, dari wayang-wayang itu ya. Sulukan ya. Tan samar pamoring sukma, sinukmaya winahya jroning ngasepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana. Tarlen layap liepingaluyup, pindha pesating supena sumusuping rasa jati.
Ya, ya. Ini kondisi orang tidur. Ya. Jadi bukan tidur pulas. Gitu. Iya, ya. Tapi antara tidur dan terjaga. Ya. Jadi orang semedi itu kadang-kadang kan antara tidur dengan terjaga. Gitu. Meskipun dia duduk. Iya, ya. Jadi pemberitaan langit itu masuk datang pada saat seperti itu. Antara tidur dan tidak. Iya, dalam kondisi liep layape ngaluyup antara terjaga dan tidur. Keselit gitu ya. Ya, nah itu. Atau dalam kondisi tidur pada saat-saat sepertiga malam itu. Itu, jadi konsep lelean itu boleh, tapi lelean tadi dalam rangka untuk menerima pemberitaan langit. Ya nggak mungkin meleannya itu melean ngumbi-ngumbian, ya, terus bisa titis, nggak bisa. Ini, nah itu diterima oleh hati, ya. Jadi tan samar pamoreng sukmo, artinya apa? Tidak samar, tidak ragu-ragu. Pamoring sukmo, pamoring kegaiban. Pamor itu kan apa ya? Kalau keris itu bukan keris yang sebenarnya. Apa namanya itu? Iki nogo sosro, iki nogo sosro. Iki nogo sosro asli, iki pamoring nogo sosro. Apa namanya ini? Apa? Pamor. Eda. Iya. Ya wajah nogo sosro gitu loh. Nah ini yang harus hati-hati. Yang datang itu kita sebagai orang karena melean tadi itu betul-betul meminta kepada Tuhan. Kita harus paham yang asli dengan pamor. Ya, Mas Samsu sering mendengar, wah Ki saya kemarin itu apa kedatangan Bung Karno. Gitu ya. Di rumah saya Ki, suaranya persis Bung Karno. Ada lagi yang ngomong, saya kedatangan Pangeran Diponegoro ya, di suatu tempat, macam-macam. Nah ingat bahwa orang itu harus tan samar, harus sudah paham ini Bung Karno betul, apa ini pamoring Bung Karno. Lah pamor ini bisa jin priprayangan ilu-ilu banaspati dedan jerangkong warudoyong sing membo-membo dadi Bung Karno. Ya. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita berbicara orang menggapai kemuliaan di alam kegaiban sering-sering kepleset di sini. Karena pamor tapi dimaknai wujud aslinya. Kiai Pulanggeni luwih hebat timbangannya pamor Kiai Pulanggeni, kan begitu. Ya. Makanya di dunia ini banyak keris Pulanggeni itu, tapi keris pamor gawenane Mas Samsu. Begitulah kira-kira. Ya. Tan samar pamoring sukmo winahyo sinimpen telengi tan samar pamoring sukmo sinukmoyo winahyo ing sepi. Ya. Jadi betul-betul itu diresapi terpatri di kesepian, di keheningan. Ya. Jadi orang itu hanya bisa melihat nyata sejati ning lan pamor apabila hatinya sudah hening, sudah sepi. Ya. Meleane mau dudu melean geger. Melean memang mengheningkan cipta, ya. Semedi malah dihening, katakan begitu lah ya. Menciptakan suasana hati itu kosong, tenang, sehingga akan tahu itu yang asli atau yang palsu. Jadi pendeteksian antara yang palsu dan asli itu dalam keheningan itu tadi. Dalam keheningan, karena di keheningan itu kita minta kepada Tuhan, katakan begitu. Ya Tuhan, tunjukkanlah yang datang ini asli atau palsu, kira-kira begitulah. Ya.
Kalau itu asli tunjukkan, kalau itu palsu seperti apa. Satu saat ada seorang Brahmana, katakan begitu ya. Brahmana begitu kedatangan Pangeran Diponegoro. Nah, kan begitu orang Jawa itu ya. Ya. Manunggal di badannya siapa gitu. Saya Diponegoro. Nah, kan begitu. Ya. Ditanya oleh Brahmana tadi, kalau kamu Diponegoro, ngerti nggak ini? Ditanya oleh dia. Akhirnya dia badar, karena nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Lari dia. Kenapa? Karena itu pamor, tiruan. Ya. Pada satu saat ada lagi nun sewu ya, ini bulan-bulan puasa. Apa ngerasani orang yang sudah meninggal ya. Jadi dulu itu ada seorang Brahmana di Malang. Brahmana. Kebetulan pada waktu saya datang ke beliau, ada orang juga datang berkeluh kesah karena penyakit dari mertuanya. Tiba-tiba ada ibu di situ yang saya lihat dia berbicara. Ya, maaf ya. Yang datang pada waktu itu namanya emputan tular. Emputan tular. Dia berhadapan-hadapan dengan Brahmana tadi. Dia diskusi panjang. Akhirnya Brahmana tadi meyakini bahwa dia adalah memang emputan tular. Ya. Maka dengan sopan dipersilahkan, ya sudah. Jenengan di alam sana, saya di alam sini. Ya sudah, berpisah. Ya. Pada waktu ketemu dengan Diponegoro, dia semacam itu, dia bisa untuk menguji. Pada waktu ketemu dengan emputan tular, dia juga bisa menguji. Ya. Pada waktu itu dia sudah tidak perlu menguji rupanya ya di depan saya. Oh iya, berarti saya melihat Brahmana yang satu ini, istilah orang Jawa, limpateng kawruh ya. Jadi paham betul siapa yang datang. Nah, kondisi ini kan kondisi terjaga. Tapi meskipun terjaga, sudah dalam alam keheningan, sudah terbiasa. Melekan itu sebenarnya kan buat mereka, kita yang masih belum punya tingkatan dalam konteks meraih alam kegaiban. Harus mengkondisikan, mencari itu. Kalau yang saya ceritakan Brahmana tadi itu ya sudah dari waktu ke waktu itu ya melekan ya turu, melek ya turu. Maka dikatakan tidurnya Brahmana itu ora turu. Ya. Katanya dia bisa untuk mendapatkan inti sari dari tidur, kan begitu sering kita dengarkan. Ya. Kalau kamu bisa mendapatkan inti sari dari tidur, maka tidur 1 jam saja itu sudah seperti 8 jam, kan begitu. Nah, rupanya mereka bisa. Kapan dia tidur? Kapan ya intinya tidur itu? Ya. Sehingga terjaga terus sebenarnya dia tampaknya. Itulah kalau kita berbicara tentang melekan. Ya. Tapi melek tadi itu orang sudah tan samar pamoring sukmo. Sukmo loh, kegaiban loh ini. Yang akan datang dia. Sinukmoyo winahyo ing asepi hening hatinya. Sinimpen telenging kalbu dalam hati. Ya, pambukaning warono. Terbukalah warono itu. Terbukalah tirai. Apa? Antara yang nyata dan yang gaib. Jadi Mas Sambu itu ndelok alam loro. Alam rianto nyoto, alam gaib insya Allah emputan tular, katakan begitu loh. Lagi ngopo kuwi? Gitu lah Mas Sambu. Iya, itu karena melekan itu tadi ya. Ya, pemirsa, kita tunda dulu perbincangan ini dan jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang tentang melean pada malam ini. Dan saya mengingatkan, panjenengan bisa memberikan satu saran atau masukan, atau memberikan ikut terlibat dalam acara Titik Pencerahan ini, monggo ada di nomor WA di bawah ini. Ya, melean tadi Kirianto, kita lanjutkan tadi di Suluk tadi ada Pambukaning Warono. Pambukaning Warono ini apakah akibat dari melean itu tadi atau bagaimana? Pambukaning Warono Tarlen yakni ada pada layap lieping aluyuk. Ya, jadi Warono itu dibuka, sekat itu dibuka, alam gaib itu dibuka oleh Tuhan pada saat kita terjaga dan tidur. Antara itu, ya. Makanya kadang-kadang saya tuh berpikir ya, jadi orang mabuk itu apa? Seperti itu ya kira-kira ya. Ya, mungkin mabuk yang terkontrol ya, seperti itu. Ya, itu kalau kita berbicara tentang apa? Tentang tirai yang terbuka. Makanya leluhur-leluhur dulu ya, saya masih ingat pada waktu kakek saya, mbah saya bilang sama saya, toh mengko bakal ono wong diduding mati. Diduding mati. Dengan kakek saya, dengan mbah saya bilang, mbah itu ada-ada saja. Ono-ono mbah iki, saya nggak boso dengan mbah saya karena dekat ya. Ono-ono mbah iki wong diduding kok mati. Kira-kira 1 bulan berikutnya meletus namanya Petrus. Itu kan dituding itu. Tapi pakai pistol dudingnya. Oh, saya pikir ini rupanya mbah saya itu yang dimaksud itu. Nah, inilah contoh-contoh warononya sudah dibuka, gaibnya sudah dibuka, ya. Sehingga ada istilahnya orang Jawa itu manusia-manusia yang sudah ngerti sadurunge winarah, mengerti sebelum semuanya itu diberitakan. Saya, Mas Samsu, saya itu bisa kan karena membaca, bukan ngelakoni, ya. Tapi mereka-mereka itu kan ngelakoni, orang maca buku, ning ngelakoni hebat. Tapi kita itu kan sawangan iso, dasarnya mau maca buku. Mereka yang mengeterapkan, kita nggak bisa. Ya, para leluhur dulu itu seperti itu, jadi dia ngelakoni, akhirnya warono itu dibuka, sehingga ada kata-kata ngerti sadurunge winarah, diberikan pengertian sebelum oleh Tuhan peristiwa itu dibuka kepada umum. Tadi itu, jadi, 1 bulan belum dibuka, mbah saya sudah tahu rupa-rupanya. Bahwa akan ada orang dituding mati, ditunjuk mati. Ternyata 1 bulan berikutnya ada penembakan misterius itu. Ini dalam konteks kawicaksanaan Jawa, hal-hal semacam ini sudah biasa. Ya, warono dibuka itu. Contoh sepak bola saja, katakan sepak bola, atau pemilihan presiden, pemilihan bupati pejabat itu. Bagi mereka-mereka yang sudah sumundule ngawiyat ilmunya itu, ya, udah betul-betul luar biasa. Itu dengan diam dia akan tahu. Dan saya meyakini itu bahwa ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Tuhan berkaitan dengan masalah-masalah besar itu. Terlepas dia secara vulgar boleh menunjukkan atau tidak boleh, hanya sekedar tahu, jangan diberitakan pada Mas Samsu, ya, atau beritakan dengan tanda-tanda. Tadi itu, mbah tadi itu, tanda-tanda besok bakal ono wong diduding mati, itu kan tanda-tanda, ya. Tapi ada yang terbuka, bahwa nanti yang jadi presiden Joko Widodo, mungkin begitu, ya. Sehingga jangan heran dulu itu ada namanya kiai dari
mana dari Sarang sana ya, Rembang sana ya. Siapa almarhum siapa itu. Dia mengatakan, gitu, secara jelas, tidak hanya itu, di Jawa Timur juga ada. Nah, kebetulan saya kalau sudah begitu kan seneng ya, datang kepada orang-orang sepuh ya, ya yang sudah saya pandang sumunduling awiyat tadi itu ilmunya ya, kita jangan guyon. Nah, masalah-masalah inilah konteks warononya sudah dibuka. Kalau dalam konteks agama itu di Loh Mahfud tulisan Tuhan, dia bisa membaca. Samsu Said tahun iki kok ngene, kira-kira gitu loh. Ya. Udah ada tulisan itu. Makanya orang Jawa itu konsepnya lakone urip kuwi wis tinulis. Udah ditulis, tidak bisa berubah ini. Ning sifate siningit rahasia. Sudah ditulis, nggak bisa berubah, terus kita nggak tahu. Ya toh? Ya. Maka kita harus berusaha untuk bisa membaca tulisan itu. Kalau bisa membaca tulisan itu, sebenarnya itulah orang yang mulia hidupnya. Kita itu hidup sengsara, serba kedelarung hidupnya, karena masih belum bisa membaca itu. Bisa jadi di tulisan alam itu, pada hari tertentu Mas Samsu dikongkon, mlaku ngalor. Dino iki jam sakmene Samsu mlaku ngalor. Berhubung tidak bisa membaca mlaku ngidul. Nah, ini kesingsal. Ya. Itulah perlunya melekan ini ya. Ya, di antara perlunya melekan itu. Ya, untuk mengetahui itu. Nah, ini terjadi pada orang-orang para leluhur yang memang sudah ilmunya luar biasa, sehingga mereka dengan santai bisa melihat. Ada orang datang dilihat, ada orang datang dilihat. Oh, si A kayak piye, si A. Oh, gini. Si B, oh gini. Kan gampang. Cuma ingat tadi itu bahwa pemberitaan itu sumbernya ada dua. Ya, sumbernya itu ada pada alam kegaiban yang baik, ada juga dari alam kegaiban yang kurang baik. Yang kurang baik pun sebenarnya juga, makanya ada istilah tembang lagi ya, tembang tentang ubayaning balinjani. Jadi kalau kegaiban yang baik itu pasti akan mendatangkan kebaikan kepada orang itu, kalau ini bisa dibuka. Tapi kalau kegaiban tadi datang bukan dari yang baik, katakan dari setan, jin, priprayangan, ilulu, banaspati, tetean itu, pada akhirnya belenjani. Akan susah ini, orang ini. Tapi 1-2 kali katakan begitu, tepat omongannya orang ini. Ya, tepat. Contohnya, biasanya masalah-masalah begitu dengan sarana-sarana yang berat. Contoh, kalau orang mencari pelarisan, wah ini kalau orang Jawa sudah biasa kok begitu. Kata-kata pelarisan, pesugihan, apa tuyul, babi ngepet itu kan biasa. Ya, pengasian. Ya, pengasian, ya pelet dan sebagainya itu. Itu konon kata dawe leluhur itu dari alam kiri. Dia juga bisa melihat tulisan itu. Cuman melihat dalam kondisi kiro-kiro. Kalau yang kanan itu pasti. Ya. Makanya kalau yang di sini tadi, karena yang membawa itu figur yang berbeda, iki tanpa srono, ini dengan srono. Saya diberitahu oleh orang ini tidak ada sarananya, ora ono sarate. Tapi lek memberitahu orang ini ono sarate. Nah, syarat-syarat ini biasanya yang banyak orang berani untuk melakukan, meskipun bakal menemukan kapitunan, getun pungkasane. Ya, nanti kita hentikan sejenak, kita tunda di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang melean. Ya, kita lanjutkan Kirianto. Tadi menarik sebetulnya. Ada yang pakai syarat, ada yang tidak pakai syarat. Nah, kemudian ada getun itu. Akhirnya getunnya ini bagaimana, Ki? Contohnya begini, kita ini di Jawa Timur ya, apalagi di Malang. Banyak di sekitar Malang itu tempat-tempat pesugihan. Ini ada memang, ya, tempat-tempat pelarisan. Memang ada, harus diakui bahwa ada. Nah, biasanya usaha-usaha semacam ini ada syaratnya, yang setiap saat harus diperbarui. Ya. Nah, bahayanya yang saya perbuat ini, ya, saya kan menjadi kaya raya, ya. Tapi kekayaan saya tadi itu kan karena minta bantuan pesugihan, ya, atau minta bantuan pelarisan, restoran-restoran, dagang-dagang yang laris, hati-hati, ya. Bisa jadi, memang dia menggunakan pelarisan, ya. Ini secara kontinu harus terus dikerjakan syarat-syarat itu. Ini bahayanya kalau kita berbicara bahaya, kekayaan yang menumpuk itu tidak akan tumonjo pada anak cucunya. Tidak akan bisa untuk anak cucunya. Karena apa? Karena bisa jadi pada waktu minta itu untuk diri saya sendiri. Ya untuk anak-anak cucu saya pada waktu saya masih ada. Kaya raya. Inilah dalam konteks agama itu disebut dengan barang haram. Jadi haram itu bukan sekedar itu haram karena daging babi, katakan begitu ya. Cara-cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah itu, ini oleh orang Jawa juga dikatakan haram. Ya. Ini tidak bisa tumonjo kepada anak cucu. Bahkan mencelakakan anak cucu. Itu bisa jadi akibat cara mencari uang yang salah. Nggak terasa loh. Ya. Ini berantai ini. Secara tidak sengaja gitu ya. Ya, dalam budaya Jawa itu dikatakan begini. Ini saya buatkan videonya, sampai saya buat videonya. Pada waktu ada orang bertanya kepada gurunya, ya, karena gundah gulana, banyak pejabat, ya, di Indonesia ini yang menyalahgunakan kekuasaannya, korupsi, kolusi, nepotisme, macam-macam ya, sampai mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Si pejabat tadi merasa bingung ini, kok seperti ini orang-orang. Ya. Gurunya dia mengatakan, ingat muridku, dia muridnya. Ingat muridku, barang siapa membawa masuk uang haram ke dalam rumah, ya, bagaikan memelihara ular berbisa di dalam kamar. Dia katakan begitu. Orang tadi boleh menunjuk kiri kanan, dan yang ditunjuk bisa jadi miliknya seberapapun mahalnya, karena emang dia kaya. Guru tadi mengatakan, tapi ingat, pada waktu Tuhan memanggil keharibaannya, orang tadi akan menangis berkepanjangan, berteriak-teriak di alam sana. Karena melihat anak cucu di dunia masuk ke dalam kamar, satu demi satu dipatuk oleh ular berbisa peliharaannya, dan dia tidak bisa menolong. Ya. Ini bahayanya. Jadi
Jangan dikira orang korupsi macam-macam itu hidupnya selamat dalam konteks budaya Jawa tadi ya. Enggak, anak cucunya enggak selamat. Tidak selamatnya karena dia dipatuk oleh ular berbisa peliharaan dia. Di alam sana dia melihat anak cucunya semacam itu, menangis berkepanjangan, berteriak-teriak, tapi tidak bisa menolong. Tidak Ini berdaya. buat koruptor-koruptor itu. Ya. Ya. Jadi kalau di titik pencarian sudah bercerita tentang koruptor itu sebenarnya memelihara ular berbisa di dalam kamar, masih jadi koruptor kebangetan gue. Iya. Ya tak? Iya. Karena itu resikonya. Leluhur Jawa dulu mengatakan, kowe mlebu nggawa duit haram, padha karo ngingo ula mandi jroning kamar. Loh, Ya. bahaya loh itu. Ya. Maka jangan heran sekarang orang-orang kaya, ya tidak semua. Orang-orang kaya itu berantakan semua, anak-anaknya. Kenapa? Karena orang kaya esensinya memelihara ular berbisa dalam kamar apabila kekayaan tadi dengan cara yang salah. Ya, kalau menurut Kirianto, tetapi hal-hal semacam itu kenapa masih ada orang yang berani melawan bahaya tadi? Kira-kira apa sebetulnya? Karena persaingan. Nah, kondisi zaman edan ini. Indonesia sekarang itu banyak yang mengatakan iki kalau tidur zaman edan. Menangi zaman edan, woyo yang pambuti melu edan ora tahan yen tan miluang lakoni wedi kelangan melih kaliren wekasanipun. Jadi orang-orang zaman edan, kalau itu sekarang katanya orang-orang ya, itu karena orang takut kelaparan. Jadi wani sudah. Wani. Padahal duit wis akeh lho. Sik wedi sian. Iya tak? Iya. Kalau saya dengan Mas Samsu mungkin ya wajar lah takut. Wong ape riyo. Yang jadi masalah ini sudah jutaan, mungkin miliatan. Ya. Tapi masih takut, nggak iso mangan. Lucu. Iya. Wedi kehilangan melih. Dia takut kehilangan harta benda yang sudah dia regem itu. Inilah yang menjadikan, kan begini Mas Samsu. Kalau saya punya uang 100.000, saya kepingin bertahan 100.000, engkau le hilang, ya, berarti kan kurang, gue leneh aku, ya, tiga jagani le hilang, jadi pikirannya le hilang gitu ya. Inilah akhirnya, makanya dalam konsep budaya Jawa itu sifat yang ketek, sifat yang rewondo. Ketek itu kan kakinya pegang, tangannya pegang, mulutnya pegang roti ya, ngerayah lagi, ini dilempar, dia ngerayah sana, kan seperti itu. Saking wedine gak keduman. Saking wedine gak keduman. Ya. Ya. Itu kan kera itu. Ya. Tentang melean ini tadi Kirianto, kalau melean ini berarti apakah bisa dikatakan sebagai sikap ngelmu? Laku. Iya, bisa. Bisa. Ya karena ini kan memang ini kan suluk ya. Suluk itu artinya perjalanan. Perjalanan untuk pambukaning warono. Ya. Jadi lek Mas Samsu melean kuwi, akhir dari melean itu tersibaknya tirai kegaiban. Dalam konteks melean ini. Ya, perjalanan itu. Cuma kalau anak-anak ini kan melean ya melean krono bakar sate itu lah. Bakar Ini jagung, ya. Ini ya melean, tapi melean fokusnya berbeda. Fokusnya menghormati yang di luar sana. Itu. Ayo mangan-mangan bareng seperti sekarang ini. Sekarang di bulan puasa itu kan orang bukber kan begitu ya. Dalam konteks esensi poso itu keliru. Gitu loh. Ya. Cegah darawan guling kok ya. Lah kok iki kok tambah apa bukber ning hotel mana ya di tempat. Nggak boleh esensinya itu. Kalau toh mau memberi makan, ya fakir miskin toh fokusnya. Bukan saya dengan Mas Samsu mangan ning hotel. Lu saben dina wis cukup kok mangan. Nah, inilah yang kadang-kadang kita itu rancu antara melean atau poso dalam konteks berharap tirai terbuka dengan kita hura-hura.
Sekarang kan banyak itu. Ya. Yang ini tipis sekali. Sekarang musim namanya Jumat Berkah. Ya. Dalam konteks budaya Jawa bagus itu. Tapi kalau kita perhatikan, riaknya banyak ini. Ya. Gitu loh. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Gitu loh. Ini kan tradisi orang Jawa yang dibawa ke masjid. Ya. Hal-hal semacam inilah. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu harus menaruh segala sesuatu itu secara proporsional. Jadi tugasnya, lek kuwi ngekei mangan sapa, perintahnya seperti apa? Kan begitu. Ya. Jangan, ya bukan jangan ya, pasti kan akan didebat oleh orang. Oh ini kan kuncinya silaturahim, iya. Ini kan ibadah, sedekah jariah, iya. Secara bleger, kasunyatan, iya. Dan bisa diterima oleh agama. Tapi kalau kita berpikir esensial, ditolak semua itu. Ya. Karena apa? Karena perintah. Perintahnya bagaimana? Tidak seperti itu. Jadi ada tata caranya barangkali begitu ya. Jadi satu saat yang saya sering berbicara dengan Mas Samsu, saya senang sekarang itu biro-biro travel tentang keagamaan. Pada satu saat ketemu dengan saya, mungkin minggu lalu saya berbicara, ketemu dengan saya, saya meskipun biro travel dan banyak yang pergi haji dan umroh melalui travel saya. Mereka saya kumpulkan dulu. Saya katakan, Bapak dan Ibu sebaiknya tidak usah berangkat. Apabila fakir miskin di sekitar rumah Bapak dan Ibu masih ada. Bagus itu. Omongannya fakir miskin di sekitar rumah Bapak. Kalau masih ada, tidak usah berangkat umroh. Tidak usah berangkat haji. Ya. Hebat. Ya itu mungkin perlu diasah lewat mulean itu. Perenungan. Ya, Kirianto, karena memang waktu juga tidak mengizinkan kita berbincang-bincang lebih lanjut, dan mungkin di episode mendatang kita bisa bergabung lagi. Dan pemirsa, demikian tadi sedikit pencerahan pada malam ini tentang melean. Mudah-mudahan di episode mendatang kita masih bisa berbincang-bincang dengan tema-tema yang berbeda. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.